Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izania Nurul Ain. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur ilmu pengetahuan dalam filsafat untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bapak Husnuzuhat MPD. Filsafat ilmu pengetahuan adalah suatu kajian filsafat mengenai dasar-dasar dari ilmu pengetahuan sebagai suatu ranah kajian. Pengetahuan sendiri berbeda dari informasi ataupun data. Sekalipun data adalah unit paling dasar dari pengetahuan, memiliki data belum tentu memiliki pengetahuan. Akan tetapi, ketika kita sudah berhasil membangun hubungan antara data, maka kita memperoleh suatu informasi. Pengetahuan sendiri adalah informasi yang terstruktur oleh penjelasan. Nah, sekarang kita ke metode ilmiah. Untuk menghasilkan sesuatu yang benar, maka diperlukan adanya suatu prosedur atau metode yang benar pula. Dikarenakan ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Karena tidak semua pengetahuan disebut ilmu. Sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Nah, metode ilmiah juga memiliki langkah-langkah yang sistematis. Berangkat dari teori, adanya teori yaitu dasar, kemudian hipotesis yaitu dugaan sementara, logika, kemudian memasukkan data dan informasi, paradigma, kesimpulan dan evaluasi. Mungkin di sini masih banyak yang bingung ya. Apa sih paradigma itu? Paradigma itu gampangnya arah berpikir seseorang. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ilmu yang mempelajari keberadaan. Menurut Pluto, hakikat atau realita keberadaan sesuatu itu ada di dalam ide kita. Jadi, mempelajari hakikat atau keberadaan sesuatu. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, ontologi ini membahas apa? Maka ketika kita mengaplikasikannya pada objek, di situ kita akan melakukan pemeriksaan analisis. Apakah sesuatu itu ada atau tidak ada? Dikarenakan keberadaan realita itu terkadang menipu antara penampakan dan realita. Makanya di ontologi ini kita akan membahas tentang membedakan penampakan dan realita, karena terkadang yang nampak tidak seperti realitanya. Seperti contoh, ketika kita melihat langit, kalau kita melihat langit dari bawah, kita akan melihat warnanya itu seakan-akan warna biru. Padahal ketika kita melihatnya lebih dekat lagi dengan naik pesawat, maka warnanya tidak biru. Nah, kalau kita sudah benar-benar belajar ontologi, maka kita bisa beranjak ke epistemologi. Epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Episteme yang berarti pengetahuan, logos yang berarti ilmu. Berarti ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Nah, dalam epistemologi ini, sesuatu akan dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada, atau bagaimana cara mewujudkan sesuatu itu. Makanya sering terdengar istilah metodologi. Epistemologi itu metodologinya, bagaimana cara keilmuan itu ada. Maka di epistemologi ini kita akan membahas sumber, karakteristik, dasar, atau bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan itu. Atau kalau kita aplikasikan ke rumah, ontologi akan membahas apa itu rumah, masih di dalam pikiran kita. Tapi kalau kita sudah beranjak ke epistemologi, maka kita akan mulai berpikir bagaimana cara membuat rumah itu, atau bagaimana cara kita mewujudkan rumah itu ada. Seperti itu. Maka dari itu, arsitek itu mempunyai banyak cara. Beberapa arsitek itu pasti mempunyai cara yang berbeda. Seperti halnya di konsep epistemologi ini. Di sini para aliran filsafat juga mempunyai sumber yang berbeda-beda. Seperti yang kemarin, empirisme secara epistemologi, maka akan mengatakan bahwasanya sumber pengetahuan itu berasal dari panca indera. Padahal panca indera sendiri juga masih mempunyai banyak kelemahan. Berbeda ketika kita membahas rasionalisme, itu akan membahas bahwa sumber pengetahuan itu
itu berasal dari rasional, dari akal. Makanya dua hal ini dijadikan sebagai patokan dasar atau dijadikan epistemologi dalam karya ilmiah. Lah, sesuatu itu dianggap ilmiah kalau bisa dipertanggungjawabkan atau sumbernya itu berasal dari empirisme dan rasionalisme. Sekarang kita akan mulai membahas aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio yang berarti nilai, logos yang berarti ilmu, yaitu ilmu yang membicarakan nilai atau kegunaan. Tadi kan kita sudah membahas ontologi itu apa. Ontologi itu ada, gampangnya itu ada atau tidak ada. Epistemologi bagaimana? Maka aksiologi ini akan membicarakan tentang nilainya atau manfaatnya itu apa. Seperti tadi kita kan memakai contoh rumah. Lah kalau rumah yang di epistemologi kan bagaimana cara kita membuat rumah atau bagaimana cara kita mewujudkan adanya rumah itu. Lah kalau aksiologi kita akan mulai membicarakan apa sih fungsinya rumah itu, apa manfaatnya rumah gitu. Kesimpulannya adalah filsafat memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena memberikan landasan berpikir yang mendalam tentang tujuan, proses, dan arah pendidikan. Nah, melalui filsafat ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga dipandang sebagai usaha membentuk manusia yang utuh, berkarakter, dan bermoral. Filsafat juga membantu menjelaskan apa yang harus diajarkan. Masuk ke ontologi, bagaimana cara mengetahui dan mengembangkan pengetahuan, ini masuk ke epistemologi, serta untuk apa pendidikan itu dilakukan, itu bisa masuk ke aksiologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.